Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu komunikasi lisan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lulu Kansa Waida, kelas akuntansi 3B dengan NIM 202012131. Yang kita bahas kali ini ada 5, yaitu yang pertama, pengertian komunikasi lisan, yang kedua, komunikasi antar manusia, yang ketiga, berbicara efektif, yang keempat, hambatan mendengarkan, dan yang kelima, mengefektifkan mendengarkan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personel atau individu yang berkomunikasi terhadapnya secara langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka secara langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini dapat juga dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer telekonferensi. Dapat juga tatap muka yang melalui televisi sirkuit tertutup. Selanjutnya, komunikasi lisan tulisan atau sering disebut juga komunikasi tertulis. Menurut pendapat yang pertama, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan atau berbicara dan mendengarkan dibandingkan komunikasi tulisan atau menulis dan membaca. Sebelumnya, apa sih itu komunikasi tertulis? Adalah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan dalam kegiatan surat menyurat yang melalui pos, telegram, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini dibilang sering dilakukan. Contoh bentuk komunikasi tertulis misalnya membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya. Ada juga membuat dan mengirim surat aduan atau klaim kepada pihak lain. Menurut pendapat yang kedua, komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Maksud dari pendapat ini adalah semakin berkembangnya teknologi membuat sebagian besar orang dimanjakan dengan kecanggihannya. Kini, bahkan banyak yang memutuskan untuk mengirimkan pesan singkat daripada berbicara langsung. Padahal ada lebih banyak manfaat yang didapatkan jika melakukan komunikasi langsung daripada lewat gadget atau tertulis. Berikut alasan mengapa Anda harus memilih berbicara secara langsung. Yang pertama, Anda akan menghindari kesalahpahaman. Berbicara face to face tentu memudahkan pendengar untuk memberitahunya bahwa apakah Anda tulus atau Anda berbohong. Yang kedua, Anda akan mendapatkan tanggapan secara langsung. Teks bisa dijawab dengan waktu yang sampai berjam-jam, bahkan berhari-hari. Berbicara langsung menawarkan respon lebih cepat. Jadi, ketika Anda sedang berbicara tentang sesuatu yang penting, di mana Anda membutuhkan jawaban segera, maka luangkanlah waktu untuk berbicara secara tatap muka dengannya. Selanjutnya yang kedua, dalam komunikasi antar manusia. Ada 3. Yang pertama merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Komunikasi yang pertama kali dipelajari manusia adalah
melalui sentuhan orang tua pada orang tua kita sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya. Yang kedua, merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Zaman dahulu kala, sebelum ada ponsel dan internet seperti sekarang, ternyata manusia berkomunikasi melalui sinyal asap. Sinyal asap merupakan metode komunikasi tertua yang pertama kali digunakan pada tahun 200 sebelum Masehi. Sinyal asap pertama kali digunakan untuk mengirimkan pesan di tembok besar Cina. Yang ketiga, sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik di era Hitler, Mussolini, dan sebagainya. Nah, apa sih itu retorika? Retorika merupakan ilmu yang menyajikan cara berhubungan atau interaksi manusia dengan manusia yang lain melalui komunikasi. Digunakan pada komunikasi verbal, yaitu berbicara atau bertutur. Retorika adalah keterampilan berbahasa secara efektif, baik lisan maupun tulis. Retorika lahir sebagai seni yang dipelajari manusia dari abad 5 sebelum Masehi, ketika kaum Sopis Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Selanjutnya yang ketiga, berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit karena manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Yang kedua, kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Selanjutnya, jenis-jenis berbicara berdasarkan situasi. Ada dua, yaitu berbicara informal dan formal. Berbicara informal adalah komunikasi yang sering terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Berbicara informal adalah kegiatan berbicara yang tidak begitu terkait dengan aturan. Intinya begitu. Yang kedua, berbicara formal. Berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang terkait secara ketat oleh aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan kebahasaan maupun non-kebahasaan. Pengertian bicara adalah kemampuan untuk menyangkal suara, artikulasi atau kata-kata untuk mengundang, mengekspresikan, dan menyampaikan pemikiran, kepemimpinan, dan perasaan. Pemahaman ini dengan jelas menjelaskan apa yang dikatakan dengan pengucapan kata-kata yang disampaikan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan dengan perasaan, ide, atau koordinasi yang baik. Formal dan informal adalah dua istilah yang terkait erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kedua kata ini pada dasarnya memiliki makna yang terkait tetapi bersifat antagonis. Mengenai tujuan dari kedua kata ini di bagian selanjutnya. Formal yang disetujui adalah persyaratan yang mematuhi peraturan yang berlaku atau hukum. Pejabat juga bisa sesuai dengan kebiasaan yang sesuai atau berlaku. Pada KBBI juga menyebutkan bahwa secara resmi sama dengan resmi. Apa yang disepakati dengan informal bukan resmi, tidak sesuai dengan aturan atau peraturan. Informal ini bebas dari aturan atau peraturan formal yang berlaku pada aturan dan regulasi yang ada.
Berdasarkan tujuan, berbicara, menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, menggerakkan. Berdasarkan jumlah penyimak, berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Yang terakhir, berdasarkan peristiwa khusus, seperti pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan yang berisi kata-kata perpisahan. Berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama, penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum. Mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan, yaitu ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan, terutama mengkode materi ke dalam kata-kata lisan. Yang kedua, menyampaikannya dengan benar dan sesuai. Yang terakhir, mengembangkan empati terhadap pendengar. Selanjutnya, teknik berbicara efektif. Ada 6. Yang pertama, bahasa, yaitu efektif tata bahasa benar dan kosakata atau variasi. Yang kedua, materi, yaitu harus jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasi. Yang ketiga, cara atau gaya berbicara, yaitu pengucapan atau penampilan dan gerak-gerik. Yang keempat, penampilan berbicara, yaitu postur tubuh, pakaian, dan perhiasan, gerak-gerik. Yang kelima, hubungan dengan pendengar, yaitu mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, dan menghargai. Yang keenam, suasana pembicaraan, yaitu seperti membangun keakraban sesuai tujuan, sesuai lingkungan. Selanjutnya, mendengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. Yang pertama, mendengar. Penerimaan rangsangan pendengar atau aural stimuli. Yang kedua, perhatian. Memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami, yaitu pemberian makna pada yang didengar. Yang keempat, mengingat, yaitu menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Pentingnya kegiatan mendengar. Yang pertama, hal pertama kali kita lakukan dalam hidup ini adalah mendengar. Setelah itu baru kau boleh menjerit dan berteriak, menurut pendapat dari Aristophanes. Yang kedua, pendengaran merupakan salah satu dari panca indera yang terdapat di tubuh kita, tetapi mendengar adalah salah satu seni, menurut Frank Traeger. Yang ketiga, dengarkanlah 2 kali sebelum berbicara 1 kali, menurut dari pendapat Scottish. Survei menunjukkan bahwa orang telah menghabiskan sekitar 60% sampai 75% dari waktu mereka untuk mendengar. Mendengarkan yaitu sebagai suatu proses aktif menerima rangsangan atau stimulus di telinga atau aural, yaitu gelombang suara. Selanjutnya, jenis-jenis mendengarkan. Menurut Tubbs dan Moss 1997. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening,
yaitu ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan, hiburan di radio dan nonton TV. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, seperti fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, seperti sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, dan kekuatan atau kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. Yang keempat, mendengarkan dengan empati, seperti mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Selanjutnya, yang keempat, hambatan mendengarkan. Menurut De Vito 1997, ada 6. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri, seperti sibuk hal yang lain, tidak berhubungan atau memainkan rambut, menggambar, dan sebagainya. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, seperti memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan atau melamun. Yang ketiga, mempertajam atau sharpening, seperti hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi, seperti merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan, seperti mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Yang keenam, mendengar yang diharapkan, seperti mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Selanjutnya, yang kelima, mengefektifkan mendengarkan. Menurut De Vito 1997, ada 4. Yang pertama, mendengarkan partisipasif dan pasif. Apa itu? Mendengarkan partisipatif adalah berlaku seperti seorang yang berpartisipasi atau secara fisik dan mental dalam tindak komunikasi. Sebagai contoh, kita seringkali merubah posisi badan, misalnya mengangkat kaki mereka ke atas kursi, menyandarkan kepala, untuk mendengarkan secara efektif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif, yaitu jika kita ingin memahami apa yang dimaksud dan dirasakan seseorang, Anda perlu mendengarkan dengan empati. Menurut Roger Danforson, tahun 1981. Saran dalam mengatur fokus empatik dan objektif. Ada 3, yaitu lakukan dialog. Yang kedua, pahami sudut pandang pembicara. Dan yang ketiga, cobalah memahami pemikiran dan perasaan lawan bicara. Selanjutnya, yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang ada 3. Yang pertama, kita perlu mendengarkan tanpa menilai, seperti dengan pikiran terbuka dan berusaha memahami. Yang kedua, kita perlu mendengarkan untuk memahami dan menahan diri untuk tidak melakukan penilaian. Yang ketiga, kita perlu mendengarkan secara kritis dengan tujuan melakukan evaluasi. Selanjutnya, yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Ada 3. Pusatkanlah perhatian pada pesan verbal dan non-verbal. Yang kedua, dengarkan pula yang tidak diucapkan. Yang ketiga, dengarkan baik pesan yang menyangkut isi maupun hubungan. Itu tadi adalah penjelasan mengenai materi komunikasi secara lisan. Apabila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.